Ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Dokter sekalian, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita lanjutkan kembali sharing mingguan ya, Kang Rifki. Nah, temanya kebetulan ini ada pertanyaan menarik dari materi yang mungkin sekitar 3 minggu lalu kayaknya Kang Rifki ya, 3 minggu lalu waktu kita bahas tentang ada dokter yang bertanya bagaimana caranya kita bisa stand out dibandingkan dengan klinik-klinik yang lain gitu. Klinik kita mungkin baru atau klinik kita mungkin sudah berjalan mungkin 1 2 tahun 3 tahun tapi belum sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, ini gimana nih caranya dok untuk kita bisa stand out di antara eh, klinik-klinik yang lain, di mana kompetisi sekarang sudah mulai makin berat ya, karena jumlah klinik itu sudah sangat banyak, tidak hanya di kota-kota besar, tapi kota-kota kecil pun itu juga sama. Sekarang kondisinya sudah makin menjamur. Nah, gimana nih caranya biar kita bisa memenangkan persaingan ya, atau setidaknya jadi market leader di daerah kita. Nah, sebelumnya mungkin perkenalkannya dokter sekalian bagi yang baru ya. Saya Dokter Rahman, ya pernah mengelola beberapa klinik. Ya, ada klinik yang pertama BPJS, kemudian dari mulai kapitasinya ada yang di bawah 50 sampai dengan yang kapitasinya hampir 40.000, 5.000 itu sudah pernah saya jalani. Kemudian mengelola klinik yang membantu mengelola klinik juga yang sifatnya eksekutif, seperti apa, kemudian ya macam-macam lah pokoknya yang bisa apa namanya kita bisa diskusikan dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan ya. Nah, sejawat sekalian, semisal berkenan mungkin bisa on cam biar kita diskusinya makin seru lagi hari ini. Tapi semisal memang tidak memungkinkan tidak apa-apa. Saya izin share screen terlebih dulu. Sudah muncul ya Kang Rifki? Udah dok, aman. Oke, baik. Kita share dulu. Aman ya Kang ya? Oke. Aman dok. Judul diskusi kita hari ini adalah rumus bagaimana caranya memenangkan persaingan klinik di era ketidakpastian. Ada nggak nih dok rumusnya yang bisa kita gunakan sebagai panduan, bisa kita gunakan sebagai acuan agar kita bisa punya patokan apa yang harus kita lakukan dalam era yang sudah sangat istilahnya udah mirip kayak pasar bebas ya sekarang Kang Rifki ya. Ya, segala sesuatunya sudah diserahkan ke market, ke pasien-pasien yang ada di sekitaran itu ya. Gimana caranya biar kita kliniknya menjadi klinik pilihan masyarakat di antara sengitnya persaingan. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Pernah nggak sih sejawat sekalian, dokter sekalian, Bapak Ibu sekalian, melihat ada klinik yang dia pelayanannya biasa aja, tapi pasiennya rame. Bahkan ada yang Google reviewnya di bawah 3, tapi pasien itu masih berduyun-duyun. Gedungnya lama, mungkin catnya kelupas-kelupas, bahkan terkesan mau rubuh, tapi rame terus. Ada ya, mesti kita kalau misalkan kita melihat klinik-klinik yang sudah berdiri lama gitu ya, eh, pasiennya itu masih luar biasa banyak gitu ya. Mungkin saja. Pun juga demikian kalau misalkan contoh nih ya di gambar yang sebelah kiri ini kliniknya bersih ya, kemudian ruang tunggunya mungkin nyaman dan lain sebagainya, tapi pasiennya mungkin nggak sebanyak dari klinik yang menurut kita biasa aja. Nah, ini apa nih ya kira-kira penyebabnya? Apa yang bisa kita jadikan acuan agar kita bisa eh, memiliki panduan untuk bertindak nih agar klinik kita bisa istilahnya lebih baik bahkan menyusul dari klinik-klinik yang setidaknya dari segi value mungkin kita nilai lebih tidak lebih baik dari kita.
Jadi dokter sekalian, sejawat sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini rumusnya. Ini rumus sales sebenarnya ya. Rumus penjualan atau istilahnya kalau bahasanya kita itu rumus kunjungan ya. Jadi penjualan dalam apa ya, dalam di bisnis usaha kesehatan itu kan bukan bukan penjualan hanya penjualan obat ya, tapi penjualan ada pasien yang berkunjung ke tempat kita itu juga adalah bagian dari penjualan. Jadi kita masih relevan dengan menggunakan rumus ini. Jadi S sama dengan V dikurangi P kali C. Apa itu dok? Jadi S itu sales ya, dalam hal ini kunjungan atau pembelian layanan ya, kita anggap saja begitu. V itu value. Value itu adalah apa yang pasien dapatkan ya dari pelayanan kita. Keramahannya, kenyamanannya, dan lain sebagainya. Itu value. Price itu, P itu price ya, harga. Harga yang pasien keluarkan atau harga yang pasien bayar untuk mendapatkan value tersebut. Ya, itu komponennya. Jadi terjadinya penjualan itu harus ada value, harus ada harga, dan yang terakhir adalah C atau communication. Seberapa effort kita mengkomunikasikan value dari produk atau layanan yang sudah kita buat, sudah kita bentuk. Istilahnya channel marketingnya itu apa aja gitu. Apakah hanya mengandalkan banner? Apakah hanya mengandalkan mulut ke mulut? Apakah hanya mengandalkan ya udahlah nggak ada effortnya misalkan ya cuma diem aja yang penting ada pasien lihat pelang kita kalau datang ya alhamdulillah kalau nggak ya udah, atau memang kita melakukan segala sesuatunya gitu ya. Digital marketing jalan, kemudian marketing yang konvensionalnya jalan, kemudian copywritingnya bagus dan lain sebagainya, kita pakai ads gitu ya, pakai konten marketing dan lain sebagainya. Nah, apakah kayak gitu gitu ya? Nah, ini kurang lebih rumusnya, dokter dan sejawat sekalian, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. S sama dengan V kurangi P dikali C. Jadi sales atau penjualan atau kunjungan akan terjadi apabila ada value, kemudian ada harga, dan ada komunikasi. Nah, ini berlaku juga untuk penjualan-penjualan yang lain seperti skincare. Kemudian, misalkan teman-teman dari Medisi ini punya produk, ya Medisi ya, Kang ya. Punya produk rekam medis namanya Medisi. Kemudian punya apa namanya, yang lainnya kayak Nyapa untuk CRM-nya dan lain sebagainya. Nah, ini juga bagian dari sales ya. Jadi hukumnya sama. Nah, gimana cara kita makainya dong? Kita langsung coba studi kasus aja deh. Atau kita coba simulasikan aja. Ya, nggak mau bergerak lagi nih Kang Rifki, seperti biasa. Sebentar, ini kenapa ya? Kalau saya yang ngisi teh sok begini. Sebentar, kita ulangi ya. Ya, oh, belum bisa ya Mas Kang Rifki. Saya stop share dulu deh. Oke, nggak usah pakai ini ya. Oke, gini aja deh. Jelas ya, Kang Rifki, dokter sekalian, jelas ya. Gimana dok? Jelas dok. Oke. Nah, untuk kita bisa memenangkan persaingan, to win the competition, ya, biar kita kliniknya stand out dibandingkan dengan kompetitor kita, itu kurang lebih S-nya klinik kita itu harus lebih besar daripada S-nya klinik kompetitor. Atau V dikurangi P kali C-nya, nilainya pokoknya hasil akhirnya lebih bagus dan lebih besar dibandingkan klinik kompetitor. Ya, agar kita bisa stand out menjadi pilihan masyarakat, pilihan utama, jadi top of mind. Kalau misalkan dia pasien ada tiba-tiba sakit, yang keinget tuh klinik Pratama Hanif dulu misalkan. Yang keinget itu klinik keluarga dulu misalkan. Atau yang keinget itu klinik siapa lagi di sini yang hadir Kang Rifki? Yanti Green Care misalkan ya.
Nah, gimana caranya gitu ya? Pokoknya caranya yang paling sederhana, secara konseptual, nilai dari S atau sales penjualan atau V kurangi P kali C-nya harus lebih besar dibandingkan klinik kompetitor. Mari kita coba simulasikan rumusnya. Oke, ini kita bikin perandaian ya, dokter sekalian, Bapak Ibu sekalian. Andai kita punya klinik atau kita punya layanan yang itu value-nya kita merasa bagus banget nih. Ruangannya sudah oke, ruang tunggunya dibikin seestetik mungkin, kemudian timnya solid, ramah-ramah semua gitu ya. Wah, pokoknya keren lah. Kita punya klinik yang keren banget, anggaplah nilainya 200. Nah, kemudian atau punya layanan ya yang nilainya 200. Kemudian price dari layanan atau klinik kita itu 150. Nah, artinya ini bagus ya, sejawat sekalian, dokter sekalian, untuk mendapatkan value seharga atau senilai 200 tadi, kita cukup hanya mengeluarkan 150. Ya, itu artinya bagus ya. Jadi kita memberikan sesuatu lebih dari harganya gitu. Value-nya itu jauh lebih besar daripada harga yang kita tawarkan ke pasien-pasien atau ke calon-calon pasien. Nah, kemudian cuma kita punya kekurangan. Ini punya kekurangan di communication. Kita nggak tahu caranya mengkomunikasikan value-nya kita. Kita tuh nggak ngerti marketingnya gimana ya gitu ya. Tapi udahlah gitu, yang penting posting aja gitu. Ya. Akhirnya nilainya setelah kita hitung-hitung 100. Ya. Nah, tapi klinik kompetitor, sejauh sekalian, teman-teman, nih, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari segi value itu nggak lebih baik dari kita. Nilainya 180. Mungkin ruang tunggunya seala kadarnya. Lampunya udah mulai redup, remang-remang misalkan ya. Tapi harganya sama, ya 150. Mungkin petugas pendaftarannya jutek dan lain sebagainya gitu ya. Jadi anggaplah nggak lebih keren dari segi pelayanan maupun dari segi kliniknya dibandingkan dengan klinik kita. Nah, harganya anggaplah sama, 150. Cuma kompetitor ini jago banget mengkomunikasikan value-nya. Jago banget mengkomunikasikan kliniknya, jago banget mengkomunikasikan layanannya. Semuanya dipakai nih. Pasang banner misalkan sepanjang jalan. Habis itu nggak selesai di situ, mereka menjalankan marketing untuk mengkomunikasikan brandnya, mengkomunikasikan value-nya. Ditambah lagi mungkin dia sudah lama di situ, 20 tahun di situ ya. Anggaplah berarti nilai komunikasinya karena effortnya lebih besar dibandingkan dengan klinik kita, maka anggaplah nilainya 4. Jadi 30 kali 4, 120. Nah, meskipun value kita ngerasa produk kita udah bagus, tapi kita nggak pandai mengkomunikasikan produk kita dan layanan kita kepada masyarakat, ya kalah kita dengan apa namanya kompetitor. Ini sering terjadi teman-teman. Kita ngerasa produknya sudah didevelop dengan sangat baik gitu ya, apapun jenis produknya, skincare kah atau klinik ini sudah didesain dengan sangat bagus gitu ya. Kaca gitu, wah pokoknya macam-macam lah dibikin estetik dan lain sebagainya. Tapi kok pasien nggak kunjung datang gitu ya. Bisa jadi kita masalahnya kurang di sinya, kurang di communication-nya. Ya. Nah, terus gimana dok cara-cara yang lain biar apa namanya bisa kita stand out? Yap, ini adalah VP dan C ini adalah komponen-komponen yang bisa dokter dan sejawat sekalian mainkan. Ya, entah itu value-nya kita tingkatkan, communication-nya kita tingkatkan, atau price-nya kita rendahkan. Kan pilihannya gitu ya. Value-nya kita naikkan, communication atau marketing brandingnya kita perbaiki, price-nya ya bisa kita turunkan. Nah, yang price ini saya cenderung tidak terlalu mempermasalahkan dari segi harga. Karena nggak selalu klinik-klinik yang harganya murah itu laku. Pun juga nggak semua hal-hal yang mahal itu nggak laku. Ya, buktinya kayak Ferrari, kemudian Apple itu ya, harganya mahal. Memang dia dari value itu oke, ya. Fungsionalnya oke, value-nya juga oke. Ya. Tapi harganya mahal. Tapi orang mau beli, bahkan nunggu gitu ya, ngantri. Jadi price itu sebenarnya tidak terlalu apa ya istilahnya relatif ya. Price ini relatif.
Cuma sejawat sekalian perlu menilai kondisi market dari klinik di sekitar apa namanya di daerah saudara sekalian itu gimana, menengah ke atas kah, menengah ke bawah kah, atau gimana gitu. Perumahan yang ada di sekitar klinik itu jenisnya kayak gimana? Apakah eh, macem-macem ya, atau istilahnya perumahan yang standar-standar aja, atau perumahan elit? Nah, ini perlu dilihat kondisi marketnya seperti apa, ya. Dilihat. Pokoknya kurang lebih kayak gitu, dokter dan sejawat sekalian. Komponennya adalah seperti itu. Ada V, ada P dikali C, ya. Nah, kita ambil contoh berikutnya. Nah, satu hal lagi yang mungkin saya lupa tadi sampaikan bahwa sejawat sekalian, dokter sekalian, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, value itu ada dua jenis. Ada value yang sifatnya fungsional, ya udah fungsi aja gitu ya. Nah, kita beli kursi tunggu ya udah kursi tunggu aja. Bisa dipakai duduk, betul. Bisa dipakai duduk, fungsionalnya saja. Tapi ada juga yang dia value yang sifatnya emosional. Nah, kalau kita mau main ke harga yang tinggi, maka kita tidak boleh berhenti di value fungsional. Apple itu sampai sekarang ya memang dia fungsional, HP-nya bagus, laptopnya oke gitu ya. Tapi ada value emosional di sana. Jadi orang ketika pakai Apple tuh ada dia merasa menjadi sesuatu gitu. Ya. Beda dengan kalau misalkan kita pakai HP kayak Android biasa gitu. Mungkin kita menganggapnya HP kentang gitu ya. Tapi kalau Apple gitu ya, kemudian kita pakai motor jenis tertentu lah ya, itu beda rasanya Harley misalkan ya. Nah, ada value emosional di situ. Dokter sekalian, sejawat sekalian. Nah, apa nih kira-kira dari layanan kita, dari klinik kita, apa nih yang bisa kita naikkan value-nya? Jadi kita nggak berhenti di value fungsional aja, sehingga patient experience itu ya nggak selesai cuma berobat selesai pulang gitu. Jadi nggak cuma aman sama nyaman, tapi ada kesan gitu di situ. Jadi kalau yang sebelumnya pernah saya buat tagline-nya itu aman, nyaman, berkesan gitu. Nah, apa nih yang bikin klinik kita itu berkesan gitu? Ya. Tapi ingat tadi rumusnya ya, dokter sekalian, meskipun sudah sebagus apapun kita garapnya ya, kalau nggak dikomunikasikan ya percuma juga. Ya. Nah, contohnya kayak gini deh. Ini adalah klinik standar yang sebelah kiri nih, ya. Ya, kursinya standar. Yang sebelah kanan ini kalau misalkan dokter sekalian tahu, ini adalah salah satu cabang dari klinik FDC. Ya, ini salah satu ruang tunggunya. Saya lupa ini di cabang yang mana ya? Di Bandung apa ya? Lupa saya. Pokoknya kayak ginilah dalamannya. Yang satu hanya fungsional, yang satu fungsional plus emosional. Maka wajar kalau misalkan sekarang dari segi cabangnya menjamur banget gitu ya. Karena mereka punya konsep yang berbeda gitu. Value yang mereka berikan itu tidak hanya value fungsional, tapi memang emosional teman-teman sekalian. Nah, yang dimaksud fungsional apakah kita harus bikin ruangannya seestetik mungkin dok? Kita bikin ruangannya semegah mungkin dok? Nggak juga. Yang disebut dengan value emosional itu pokoknya patokannya adalah panca indera, dokter dan sejawat sekalian, Bapak Ibu sekalian, panca indera. Jadi nggak selalu ini kan panca inderanya ini ya. Intinya gimana caranya kita memanjakan panca indera pasien gitu ketika masuk ke dalam ruangan tunggu kita. Ya. Nggak harus ruangannya seperti ini ya. Misalkan standar aja, fungsional aja. Tapi misalkan bersih gitu ya, bersih banget ini kan bersih banget enak kita ngelihatnya. Nah, kemudian yang mungkin bisa kita tambah nih dari yang sebelah kiri biar lebih termanjakan lagi matanya selain bersih, keindahan misalkan. Nah, di sini belum ada pot misalkan ya, belum ada stiker di dindingnya masih terlalu polos dan terkesan klinik sekali gitu. Ya, jadi ini baru fungsional aja. Kita belum masuk ke emosional. Jadi kita belum naik level nih dari segi value-nya. Ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa renovasi bagus gitu ya nggak apa-apa gitu ya. Berarti yang kita naikkan adalah experience dari pelayanannya, misalkan keramahan dari petugasnya, ya, kemudian alurnya nggak bertele-tele dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau misalkan masyarakatnya menengah ke bawah, itu justru kalau dikasih ruangannya yang bagus kayak gini banget ya, mereka malah ngeper, nggak jadi masuk kliniknya.
Ya, kalau misalkan sudah kelihatan terlalu bagus, karena mereka merasa bukan tempatnya, bukan harusnya saya mah standar standar aja gitu ya. Yang penting bersih, ya, salah satunya. Cuma kalau misalkan kita mau naik level, stand out dibandingkan dengan kompetitor, maka kita harus mulai memasukkan unsur dari value emosional di layanan kita. Nah, ini yang berikutnya adalah layanan yang pernah saya desain, teman-teman, yang sebelah kanan. Waktu saya masih tugas di Edelweiss ini. Nah, kita coba bandingkan. Ini adalah contoh iklan yang normal-normal saja, yang sebelah kiri, ya. Yang sebelah kanan ini layanan yang saya desain. Hitan itu dia kan ramenya, paling rame itu peak seasonnya itu kan dua ya, liburan semester ganjil dan liburan semester genap, ya. Nah, di dua liburan ini mesti semua klinik, saya yakin mungkin termasuk klinik Bapak Ibu semua, pasti promo. Ya. Jadi dan promonya itu karena memang udah banyak yang menggunakan, jadi banting-bantingan harga. Ini contohnya ini 499 ini udah sangat murah banget ya. Ini tahun 2018 sih ya. Sekarang masih ada nggak dok? Ada. Bahkan yang harganya 350 itu masih ada ya Kang Revi kita di Cianjur ya. Masih ada. Nah, kalau kita nggak punya value, maka yang akhirnya terjadi adalah banting-bantingan harga. Banting-bantingan harga. Nah, ini jangan sampai apa namanya kita terjebak di banting-bantingan harga karena capek, karena seiring berjalannya waktu selalu ada yang lebih murah, kita nggak selesai-selesai kita. Ya. Nah, waktu itu kami di Edelweiss itu mencoba menyusun program yang bikin beda gitu intinya. Ya, apa nih yang bikin kita di stand out gitu ya? Layanan khitan di klinik Edelweiss tuh berbeda dibandingkan dengan klinik yang lain. Value-nya tuh beda gitu. Nah, waktu itu kita bikin namanya Khitan Staycation. Ngambil eh, sumber dari mana atau istilahnya kelebihan dari mana? Klinik kita itu posisinya di Jalan Turangga di Kota Bandung ya. Jalan Turangga itu kurang lebih kisaran 5 menit dari Trans Studio Mall. Di Trans Studio Mall ada Trans Studio ya. Nah, kita waktu itu bikin promo campaign namanya Khitan Staycation. Karena Bandung itu pusat kota ya, dan kita merasa punya kelebihan di situ dan punya kota-kota satelit, dan kita pengen ngambil market yang menengah ke atas dan tidak hanya dari kota Bandung, tapi dari kota-kota sekitarnya. Jadi kita bikin pasien dan keluarganya itu liburan. Aja. Ya, tinggal aja ya. Ya, sama-sama. Nah, apa namanya? Kita susun waktu itu kita staycation. Jadi paket nih dokter sekalian. Harganya juga luar biasa fantastis ya 3 juta. Laku nggak dok? Laku, bener deh percaya sama saya. Bahkan pasiennya dari Jakarta, ada yang dari Sukabumi kalau nggak salah ya, lupa saya. Memang niat ya ngambil apa namanya cuti bapak ibunya, ngambil cuti mau liburan ke Bandung sekalian nyunat anaknya. Jadi pagi ya kita buat experience-nya itu semenyenangkan mungkin pagi hari. Pasiennya datang di kota Bandung, kita jemput, kita bawa ke Trans Studio, suruh jalan-jalan dulu, seneng-seneng dulu, baru setelah itu jam 2 mereka check in di hotelnya yang sudah kerjasama dengan kita. Waktu itu kita kerjasama dengan Ibis. Nah, setelah masuk di hotel, istirahat sebentar, pukul 5 atau ba'da asar itu ke klinik. Kita jemput lagi, datang ke klinik. Habis itu kita sunat ya, kita sunat sebagaimana biasanya. Kita sunat. Ruangannya pun kita sudah desain semenarik mungkin. Saya lupa nyantumkan fotonya ya. Mungkin kapan-kapan di materi berikutnya ya. Nah, baru setelah itu kita sunat segala macam, dah pasiennya pulang lagi nginep gitu di hotel semalaman sampai besok pagi. Habis itu pulang lagi ke kota asalnya. Atau misalkan untuk yang tinggal-tinggal yang di dalam kotanya itu juga dapat liburan ya istilahnya. Nah, ini yang saya sebut sebagai tadi kita menambahkan value layanan. Kalau misalkan kita nggak bisa mengubah bentuk atau merenovasi kliniknya jadi estetik misalkan ya, karena memang kita nggak disuruh di menengah ke atas, ya udah yang kita bikin menarik adalah layanannya. Nah, ini yang tadi kita menaikkan value-nya teman-teman sekalian, sehingga kita berani naruh harga tinggi dan orang nggak ini kok nggak ragu ya bahkan dengan harga segini tuh.
karena memang sesuai gitu target marketnya jelas. Nah, kemudian dokter sekalian, teman-teman sekalian, nih nggak bisa lagi. Berikutnya, kalau misalkan ada cara yang lain sebenarnya yang bisa kita jadikan patokan juga. Ada 3 cara agar klinik kita bisa stand out. Ya, ini simple banget. Cuma cuma ada 3 cara ini. Nggak ada cara yang lain. Percaya sama saya. Atau mungkin barangkali dokter sekalian ada ide gitu ya. Nanti saya tambahkan di materi berikutnya ada 4 misalnya atau 5. Yang pertama, agar kita bisa jadi klinik yang stand out, jadi yang paling pertama, cari daerah yang belum ada kliniknya misalkan. Nah, itu kesempatannya lebih luas dan lebih besar. Atau kalau tidak, jadi yang paling besar. Kalau nggak bisa kita jadi paling besar, jadi yang paling beda. Udah, cuma 3 ini caranya. Jadi yang paling pertama, atau jadi yang paling besar, semua ada. Bener-bener paling lengkap gitu ya, one stop service. Atau kalau kita modalnya nggak besar, ya udah kita masuk ke niche market-market yang lebih kecil lagi gitu ya. Market yang lebih spesifik, paling beda. Nah, contohnya apa nih? Kita benchmark ya. Nah, yang ini contoh deh. Yang sebelah kiri ini teman-teman, ini adalah ruang tunggu di klinik keluarga Cipanas. Ini klinik keluarga ini kurang lebih luasannya sekitar 1000 meter, termasuk rumah dari owners ya. Kita punya 2 gedung, gedung eksekutif sama gedung yang biasa, gedung yang BPJS. Ya. Nah, ini paling besar, market leader di kecamatan itu. Bahkan di beberapa kecamatan lah. Di istilahnya bagian dari, jadi Cianjur itu ada Cianjur yang utara ini kurang lebih market leader di situ lah. Kapitasinya di 40.000 teman-teman. Kunjungan per hari bisa 300. Jadi ini paling besar, paling lengkap, semuanya ada, termasuk rawat inap. Ya. Stand out kita, udah market leader di situ. Kompetitor tuh di bawah kita lah, kita ranking satunya. Nah, yang sebelah tengah ini, yang bagian tengah, ini di Bandung ada namanya Klinik Perisai Husada. Klinik pertama hemodialisa, HD, cuci darah pertama. Oh, luar biasa ini sekarang. Ini bukan rumah sakit loh teman-teman, yang tinggi ini bukan rumah sakit loh, ini klinik loh. Ya. Sekarang udah besar banget ya. Saya nggak tahu ya terakhir mungkin bisa udah 30 apa ya alat cuci darahnya atau lebih mungkin ya. Udah banyak banget. Ini jadi yang pertama ya. Nah, yang terakhir ini ada grupnya Dokter Mahdian ya. Mahdian yang klaim Mahdian itu Mahdian klaim ya. Itu beliau kan habis itu sekolah ya, ngambil spesialis bedah saraf. Nah, kemudian membangun lagi klinik namanya Lamina. Ini paling beda nih. Jadi fokus layanannya satu aja, Pain and Spine Center ya. Jadi pain tapi khusus di spine aja. Cuma sangat komprehensif. Ini teman-teman, 1 bulan itu klinik ini bisa 2,2 M loh. 1 bulan yang Lamina ini. Besar sekali. Ya, pokoknya miliaran lah. Jadi pilihannya kayak gini teman-teman ya. Kalau kita nggak bisa jadi yang paling lengkap, ya jadilah paling yang pertama. Tapi jangan cari daerah yang udah rame, cari daerah yang pelosok. Ya. Tapi kalau nggak bisa kita cari yang pertama, jadi yang pertama, ya udah jadi yang paling beda aja. Ngambil marketnya yang niche banget, yang kecil sekali ya, yang spesifik, yang orang lain itu nggak ngambil market itu gitu. Jadi beda. Misalkan ngambil di klinik perusahaan aja, kita nggak ngelayani tuh masyarakat yang biasa. Kita ngelayaninya karyawan misalnya, ya nggak ada masalah ya, nggak apa-apa, boleh juga. Ya. Jadi silahkan bisa dipilih rumus yang tadi pertama, tapi mungkin way-nya salah satunya atau salah tiganya ini. Jadi yang paling pertama, paling besar atau paling beda. Nah, kayak mana kita biar kita jadi yang paling beda atau istilahnya bisa tetap stand out dengan kompetitor.
Ini ada diagram Venn yang perlu kita cermati bersama, dokter sekalian. Ini adalah what yang sebelah kiri bulat, what consumers want. Apa yang pasien kita mau, kebutuhannya apa? Kita cari dulu itu di daerah itu. Jangan langsung bangun ya. Kita pengen apa namanya bikin USG, jangan langsung beli USG. Tanya dulu ke masyarakat, survei dulu. Lihat dulu data BPS-nya berapa orang itu yang hamil dalam 1 tahun di daerah itu. Ya, apa yang diinginkan oleh masyarakat? Apa yang kita punya, ya, dan apa yang kita paling bisa, ya. Kemudian lihat kompetitor juga. Kalau kompetitor itu udah sangat jago, ya, ini di losing zones, konsumernya udah misalkan ingin ada klinik USG dan kompetitor kita udah jago banget di situ, ya kita jangan masuk situ. Kita berdarah-darah nanti kompetisinya. Ada daerah yang istilahnya risky zone, atau zona yang beresiko, ya. Kita bisa melakukan USG juga, ya. Kompetitor juga bisa melakukan USG. Nah, di tengah-tengah itu risky dan losing. Jadi sudahlah beresiko dan kita beresiko kalah gitu. Ini ini perlu apa namanya kita perhatikan. Nah, ada yang dump zone ya. Ada daerah yang apa namanya ini jangan kita masuki lah istilahnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah winning zone ya. Winning zone ini adalah daerah yang konsumer itu mau dan kita bisa menjalaninya atau kita bisa mendeliver layanannya. Tapi kompetitor enggak gitu. Nah, cari deh itu apa nih kira-kira pelayanan yang kompetitor misalkan nggak punya, kita bisa dan pasiennya atau permintaannya ada. Nah, masuk di situ. Contoh misalkan klinik yang lagi ini saya duduk nih, ya. Dia kliniknya umum aja. Tapi dokternya bisa akupuntur jago, ya. Dan ada permintaan dari masyarakat juga ke arah situ atau hitan misalkan, ya udah main ke situ. Nah, yang salah itu kita masuk ke dump zone nih, kita nggak ngelihat keinginan dan permintaan kebutuhan dari pasien, tahu-tahu bikin aja layanan tuh dump zone, ya, bisa jadi gagal. Wajar kalau misalkan kita melihat banyak klinik yang dijual di OLX itu barangkali salah strategi dan salah cara masuknya, salah cara membuat layanannya, tidak berpatokan dan berpedoman terhadap kebutuhan dan keinginan dari masyarakat atau pasiennya. Langsung bikin berdasarkan asumsi kita aja. Nah, ini bahaya ya, ini bahaya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan ini karena fatal, bisa jadi rugi ya. Nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, dokter sekalian, sejawat sekalian, Bapak Ibu sekalian, gimana caranya agar kita stand out dibandingkan dengan klinik-klinik kompetitor. Berikutnya kita diskusi. Mangga ke Kang Rifki, saya kembalikan. Mungkin maksimal 3 pertanyaan ya Kang Rifki ya, Oke, seperti biasa. siap. Sisanya nanti saya jadikan video-video pendek ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Rahman atas materi dan sharing-sharingnya. Baik rekan-rekan, jika ada yang ditanyakan, silahkan raise hand dan nanti open mic. Kalau saya emang nggak bisa raise hand ataupun open mic, silahkan tulis di kolom chat untuk pertanyaannya. Oke, nih dok, ada pertanyaan dari Dokter Nelly nih. Dok, ada info lembaga les akupuntur yang dokter tahu. Ada dok, karena saya juga ikut dok. Dokter bisa ikut. Kalau saran saya ini eh, very very recommended. Itu yang mengadakan. Jadi resmi dok, resmi dari dokter Perhimpunan Dokter Akupuntur Indonesia (PDAI) dok. PDAI, dokter cari aja di IG-nya. Itu mereka bikin kursus akupuntur untuk dokter umum untuk kasus-kasus yang banyak di layanan primer.
Memang cukup mahal sih dok, kurang lebih 9 sampai 11 jutaan untuk kursusnya. Tapi menurut saya worth it karena pelatihannya juga nggak cuma 2 hari, tapi 3 bulan apa 2 bulan ya waktu saya itu agak lupa ya. Nah itu mangga silahkan dok untuk bisa dicari. Nah lain-lainnya saya pribadi kurang menyarankan ya karena memang biasanya cuma sekali atau cuma sehari 2 hari gitu. Bahkan ada yang cuma online doang. Kalau saran saya sih jangan ya, karena gimana pun skills itu butuh hands on gitu. Jadi cari yang hands on aja dok, maka. Tapi usahakan jangan yang 2 hari karena biasanya kalau cuma 2 hari masih ragu-ragu nanti kita ngerjainnya. Oke, eh lanjut ya Kang Rifki, klinik jenis apa yang cocok di perumahan menengah? Nah, ini dok, diperhatikan dulu seberat menengahnya tuh harga berapa rumahnya. 500 sampai 800 atau kisaran 1 M sampai 2 M. Kalau misalkan kita eh, yang levelnya 1 M sampai 2 M, kliniknya klinik umum Pratama, ini hati-hati. Karena biasanya mereka itu udah pengennya langsung ke spesialis aja lah. Ngapain ke dokter umum? Ya, biasanya pengen langsung yang apa namanya eksekutif gitu ya, kemudian cepet yang nangani langsung dokter spesialis yang ahli gitu. Nah, kalau untuk yang klinik umum gitu, apalagi yang standar-standar mungkin nggak jadi pilihan mereka. Tapi kalau misalkan standar menengahnya itu yang menengah mungkin ya 500 sampai 800 juta rumahnya, warganya yang masih em, apa ya istilahnya mendang-mendingnya tuh masih ada gitu ya, nggak yang aduh pokoknya ngeluarin uang tuh asal-asal keluar gitu ya. Tapi masih banyak pertimbangan dan pemikiran lain-lain. Maka silahkan bisa eh, bikin klinik yang standar dok, itu nggak ada masalah. Hanya saja mungkin yang perlu kita perhatikan nanti tata letak dari kliniknya, kemudian desain kliniknya, pelangnya, dan lain sebagainya. Pokoknya dibikin ambience-nya itu sesuai dengan target marketnya dok. Saya tuh sebenarnya sudah buatkan daftar strateginya khusus, cuma masih bentuknya Word, jadi kalau ditampilkan agak kurang enak. Nanti mohon doanya, insya Allah bukunya sudah selesai. Nanti eh, di situ sudah ada dok nanti materi dari strategi-strategi yang lebih rinci dan lebih detailnya. Jadi kita kalau mau bangun itu disesuaikan dengan target market itu bangunannya harus seperti apa, kemudian layanannya harus seperti apa, harganya harus seperti apa. Itu sudah saya jelaskan semua nanti insya Allah di bukunya. Ditunggu ya, bentar lagi diedit-edit sedikit. Nih, nanti minta bantuan Kang Rifki juga kayaknya buat desain-desainnya. Gitu dok, sementara gitu dulu. Kemudian, bagaimana menghadapi klinik yang defisit karena kapitasi kecil, pasien BPJS yang periksa banyak, pasien umumnya sedikit. Nah ini dinilai dulu dok, ya. Eh, Kunjungan yang banyak pasien BPJS itu berapa persen dari jumlah kapitasi? Kalau masih di bawah 25% dari jumlah kapitasi itu, kalau saya pribadi menyebutnya normal, belum dibilang banyak. Yang dibilang banyak itu ada kolega saya waktu itu, dia punya klinik kapitasi 7.000, tapi kunjungan per bulan itu 3.000. Jadi hampir 50% babak belur dia. Kunjungannya tinggi banget. Jadi memang selalu, meskipun angka epidemiologisnya hanya di 15% ya, tapi realita di lapangan itu saya pribadi belum pernah melihat ada yang 15% sesuai teori gitu. Mesti di atas 20%. Dari banyak klinik yang saya kelola dan klinik teman-teman dan kolega-kolega saya yang lain itu nggak ada kayaknya yang di bawah 20%. Untuk BPJS mesti di atas 20% deh. Nah, kemudian gimana caranya biar nggak defisit? Nah, ini panjang lagi nih kita bahasannya. Ini panjang banget sumpah biar biar nggak defisit. Saya pernah ngelola teman-teman dokter sekalian klinik yang tadinya kapitasinya awalnya di 3.000, organisasinya udah gendut, per tahun rugi 250 juta. Nah, habis itu kita lakukan intervensi, kita benahi layanannya dan lain sebagainya, lalalala macam-macam lah. Singkat cerita, di akhir tahun itu minusnya sisa 3 juta.
itu pun harusnya nggak minus dong. Harusnya nggak minus karena ada pembebanan pencatatan obat dari tahun sebelumnya ke tahun itu. Jadi aslinya kliniknya udah nggak rugi. Cuma memang karena ada kesalahan pencatatan ya jadinya masih minus 3 juta. Tapi bisa kok dok, meskipun kapitasinya kecil, habis itu kita tingkatkan kapitasinya jadi banyak dan habis itu nggak minus lagi tuh bisa kok. Tinggal sabar, diulik aja caranya gitu. Pasien umumnya sedikit, iya. Kalau misalkan memang sudah kerja sama BPJS, kita nggak bisa pungkiri mesti jadinya sedikit, ya pasien umumnya. Nah, yang sebelumnya juga waktu saya kelola gitu. Jadi pasien umumnya tadinya teh 40-60%, 60% BPJS, 40 umum. Seiring bertambahnya jumlah kapitasi, pasien umumnya tergerus dari 20 jadi dari 40% jadi 20 sampai 30%. Bahkan beberapa bulan tuh 90% tuh BPJS semua gitu. Umumnya cuma 10%. Cuma nggak ada masalah kalau misalkan ketutup sih ya dari kapitasi kan nggak apa-apa. Cuma ngepas banget gitu. Nah ini sih kayaknya perlu perlu diskusi panjang ya Kang Rifki ya untuk yang bagian gimana caranya ngubah klinik yang minus jadi enggak ya. Karena agak susah sih memang. Cuma bisa bisa ini kok bisa bisa jadi berbalik gitu ya, jadi positif itu bisa. Gitu dulu mungkin dok. Jadi kalau memang kapitasinya kecil lah, gimana caranya kapitasinya jadi banyak gitu aja. Dicari caranya ya. Kemudian satu lagi mungkin Kang Rifki ya. Oke, boleh dok. Oke, mungkin dari dokter Ani nih, dok bagaimana prosedurnya jika klinik bisa melayani imunisasi untuk umroh? Nah, untuk imunisasi umroh ini nanti kita bahas ya, dok. Nanti di apa namanya kita buatkan video aja deh. Yang untuk yang imunisasi umroh ini menarik juga soalnya pertanyaannya. Yang sebelum-sebelumnya juga kayaknya ada yang nanya bagian ini. Jadi biar nggak berhenti di sini. Nah, nanti ingatkan Kak Rifki, minta tolong dicatat pertanyaannya nanti saya jawab. Siap, baik dokter. Kemudian, oke. Dari Dokter Fikri Sitorus. Dok, izin bertanya, saya main niche spesifik klinik BPJS. Saya koreksi, kalau kita main klinik BPJS, maka itu bukan niche spesifik. Itu mah udah klinik standar. Karena daerah saya banyak menengah ke bawah dan peserta PBI APBN bagaimana membuat positioning untuk kompetitor yang serupa karena kapitasi klinik BPJS kompetitor lebih besar dari klinik saya. Terima kasih. Ya, yang pertama dok, kalau kita main di BPJS itu artinya kita bukan niche spesifik. Itu udah istilahnya ngambil apa ya, mass market ya. Kalau jualan tuh jualan hijab lah istilahnya ya. Jual hijab itu brandnya kan udah macem-macem banget. Atau kita udah jualannya komoditas, bensin misalkan, pom bensin ya. Nah itu klinik BPJS itu saya nyebutnya pom bensin karena dia udah jadi komoditas, dia bukan niche spesifik. Kalau niche spesifik itu bener-bener marketnya khusus. Contoh tadi kita, yang kedua apalagi dok, klinik untuk bayi tabung itu niche spesifik. Kemudian apalagi? Kecantikan itu awalnya niche-nya spesifik, tapi setelah makin banyak udah nggak niche lagi. Tapi ada klinik kecantikan yang khusus untuk acne aja, acne spesialis itu niche spesifik. Ada yang khusus untuk tumor-tumor di daerah muka, jadi kayak ada tahi lalat gitu ya. Itu niche spesifik. Tapi kalau klinik BPJS itu nggak niche spesifik, itu udah komoditas dok. Ya, artinya dari segi kompetisi lebih susah dok, benar. Nah, gimana caranya biar kita stand out? Nah, ya tadi dok, milih aja dok ya, value-nya yang kita tingkatkan. Berarti kalau misalkan memang apa nih, kita lihat tuh riset dari kompetitor, apa yang kompetitor nggak punya dan kita kayaknya bisa punya gitu. Nah, yang waktu itu kita kelola juga sama. Waktu itu klinik BPJS di tengah kota. Wah, di dalam satu kecamatan itu banyak banget klinik apa namanya BPJS-nya gitu ya. Tapi apa gitu yang bikin kita stand out? Ya value-nya, apa value-nya? Misalkan dari layanannya. Lihat dok, apa namanya Google review kompetitor kita, apa tuh kurangnya dia? Misalkan jutek kah, apakah gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata kompetitornya bagus juga layanannya oke, ya udah kita bikin layanan
yang dibutuhkan masyarakat di sekitar situ, tapi kompetitor kita nggak punya. Nah, silahkan dicari dok, dicoba. Tapi saya ulangi lagi, kalau klinik BPJS bukan niche spesifik, dia udah komoditas, ya. Itu mah udah umum standar. Oke, siap, Dokter Yuyun. Nanti insya Allah kita kalau misalkan sudah ada, jadi kita launching ya. eh ada lagi mungkin ya Kang Rifki, satu lagi mungkin ya nih pertanyaannya. Yang tadi sih yang dari Dokter Yuyun yang bagaimana dengan praktek mandiri yang hanya praktek sore aja agar bisa menarik warga sekitar yang notabene banyak pakainya BPJS. Ah, iya benar. Nah, jadi Dokter Yuyun, kalau memang kita praktek mandiri itu nggak usah apa ya istilahnya nggak usah berkecil hati kalau praktek mandirinya kalah dengan klinik gitu ya. Jadi apa ya kalau saya bilang there is no perfect product for every market segment. Jadi tidak ada produk yang sempurna untuk semua segmen market. Nah, jadi pasti ada dok pasien teh. Insya Allah pasti ada. Nggak mungkin lah istilahnya dari 1.000 orang yang lalu lalang di depan praktek pribadi kita itu satu yang nggak nyantol dalam 1 bulan tuh nggak mungkin dok. Pasti ada, yakin saya. Ya. Nah, sekarang gimana caranya? Awareness aja dulu dok. Dokter harus banyak keliling dulu aja. Ya, keliling dulu aja, nggak apa-apa. Apa namanya? Datang dari RW ke RW, dari RT ke RT, ngadakan sosial apa namanya agenda gitu ya, agenda sosial kayak pemeriksaan kesehatan gratis, cek gula gratis dan lain sebagainya nggak apa-apa. Udah, yang penting dokter dikenal dulu aja oleh masyarakat. Nggak usah mikir pasiennya datang apa enggak. Udah Bismillah, keliling dulu aja. Ya. Kalau misalkan ternyata dokter nggak yakin, ya udahlah kayaknya saya pengen kerja sama BPJS, mah nggak juga diperbolehkan praktek pribadi kerja sama BPJS nggak apa-apa dan itu BPJS juga sekarang lagi gencar-gencarnya kerjasama dengan yang Pratama entah itu praktek pribadi dokter gigi, dokter umum atau klinik Pratama silahkan aja kalau misalkan mau kerjasama cuma memang jumlah kapitasinya nggak sebesar klinik untuk apa namanya kapitasi per pesertanya untuk praktek pribadi kalau nggak salah 8.500 sampai 8.800 kalau nggak salah ya. Kemudian, tapi kan praktek pribadi orangnya nggak banyak ya, operasionalnya nggak banyak. Jadi insya Allah cukup juga sih sebenarnya. Kemudian minimal jam prakteknya ya tuh 8 jam minimal. Nah, jadi SIP-nya usahakan 8 jam dulu kalau mau kerja sama BPJS. Tapi biar menarik warga sekitar, pokoknya dikenalkan dulu aja dok kalau dokter ada dan praktek di situ. Pertanyaan Dokter Yuni udah kita jawab di materi yang sebelumnya ya, Kang Rifki, tentang bagaimana cara mendatangkan pasien. Bisa dicari dok di YouTube ada rekaman dari Zoominar sebelumnya. Oke, paling gitu dulu, dokter sekalian, Bapak Ibu sekalian, nuhun pisan atas atensinya dan atas rame pertanyaannya, nuhun pisan. Mungkin saya kembalikan ke Kang Rifki ya. Kayaknya udah semuanya udah kejawab berarti Kang Rifki ya, kecuali satu ya. Ya, Dok. Oke. Oke. Baik, terima kasih Dr. Rahman atas pemaparan materinya dan sharing-sharingnya terkait membangun awareness ataupun stand out dibanding dengan kompetitor. Nah, mungkin untuk kesimpulan pada webinar kali ini tadi saya ada beberapa poin yang saya catat terkait rumus penjualannya ya dari mulai value, price, dan communication-nya. Lalu ada 3 cara agar kita bisa stand out dibandingkan dengan kompetitor. Gitu. Bisa jadi yang paling pertama, paling besar, ataupun paling beda. Oke, mungkin itu aja untuk free Zoominar pada malam hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada ucapan atau ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di free Zoominar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya